Ya, hari ini pemirsa, Mahkamah Konstitusi menerima kesimpulan pemohon dan termohon terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Kuasa hukum Timnas Amin menolak keterangan 4 Menteri Joko Widodo. Kuasa hukum Ganjar Mahfud mempertanyakan peraturan KPU terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sementara kuasa hukum tim Prabowo Gibran meyakini MK akan mengesahkan kemenangan Prabowo Gibran. Lantas pertanyaannya, apa yang mendasari kesimpulan ketiga paslon dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ini? Perspektif apa yang mungkin bisa dielaborasi dalam dialog sore hari ini? Serta tentunya bagaimana menanti putusan yang akan ditetapkan Mahkamah Konstitusi 22 April mendatang. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Jubir Timnas Amin Mustafa Narawardaya, Francine Wijoyo selaku tim hukum Prabowo Gibran, dan juga anggota tim hukum nasional atau THN Ganjar Mahfud Vincentius Mendrova. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam. Maksud kami selamat sore Bapak-Bapak dan juga Mbak Francine. Udah mau malam aja. Selamat sore Mbak Vini. Selamat sore, sehat-sehat semuanya ya. Baik. Bang Tova, oke, sudah oke. Baik, saya ke Bang Tova dulu sesuai dengan nomor urut saja kalau begitu ya. Nomor urut dari paslon nomor 01. Bang Tova tadi dari jubir Timnas Amin sendiri mengatakan dalam konferensi pers menolak keterangan dari 4 Menteri Presiden Joko Widodo. Dasarnya apa? Kami kan ketika mereka bersaksi di mahkamah kan tidak boleh mengomentari ya. Hanya boleh hadir tapi tidak boleh mengomentari. Tapi pasca keterangan para menteri itu kan kami, khususnya tim hukum nasional, lalu mengadakan check and recheck apa betul yang dikatakan oleh para menteri itu. Ternyata banyak juga masukan dari masyarakat yang memberi informasi apa yang disampaikan para menteri itu ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada atau fakta yang terjadi di lapangan selama kampanye, masa kampanye. Jadi apa yang disampaikan oleh para menteri itu terutama ya terkait bansos, terkait pengakuan mereka hubungan dengan DPR RI sudah disetujui dan seterusnya, ternyata tidak sesuai fakta. Artinya apa yang mereka katakan itu ya orang bisa bilang itu membohongi publik, kira-kira begitu. Oleh karena itu kami sangat yakin sekali ya dalil-dalil yang kami sampaikan ketika kepada mahkamah itu akan betul-betul diperhatikan dan kemudian para saksi itu terutama para menteri ya seluruh perkataannya tampaknya akan mengecewakan khususnya ya pihak terkait khususnya paslon 02. Jadi Bang Tova ini memang Bang Tova pernyataan ini cukup apa ya namanya bisa berdampak serius karena tidak hanya kebohongan yang disampaikan dalam sidang sekelas Mahkamah Konstitusi ini juga berimplikasi pada aturan hukum atau ya ada apa ya namanya konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh 4 menteri ini. Ya lagi-lagi ini dampak yang cukup luas. Bagaimana? Sebenarnya sudah bisa ditebak, tidak mungkin para menteri itu akan berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kan misalkan dia mengatakan bahwa ini atas persetujuan DPR, ya bansos-bansos yang telah dieksekusi dalam masa-masa kampanye itu. Tetapi kan tidak sedetail yang dibayangkan. Tapi kalau kita lihat secara helikopter view, coba bayangkan ya. Setiap tahun dalam 3 tahun terakhir, itu baru ketahuan ya. Kalau kemudian melonjaknya realisasi bansos itu menjadi bermasalah. Tahun 2022 itu realisasinya bansosnya 3,5 triliun. Lalu tahun lalu tahun 2023 itu hanya 3,8 triliun. Tetapi 2024 pada bulan yang sama-sama Januari itu naiknya berapa coba? Menjadi 12,4 triliun. Artinya naiknya itu sekitar 8,5 triliun, hampir 9 triliun pada bulan Januari 2024. Tetapi kalau kita mendengarkan keterangan para menteri, kan seolah-olah kan misalnya Bu Sri Mulyani ya, kan mengatakan kenaikan realisasi bansos di Januari 2024 disebabkan rendahnya realisasi bansos di 2023 karena adanya penataan data di awal tahun oleh Kemensos. Nah, keterangan Menkyu yang membatasi perbandingan data hanya pada Januari 2023-2024 itu menunjukkan upaya untuk mengkamuflase fakta yang sebenarnya. Jadi ini kalau kita cek kan di kantor itu ternyata kayak gini model-model keterangan yang disampaikan oleh menteri itu. Maka waktu itu kami agak kaget ya ternyata usulan kami malah ditambah ya. Waktu itu kan hanya ya beberapa menteri yang kami sebut ternyata tidak diakomodir semuanya meskipun itu disampaikan bukan mengakomodir permintaan pihak-pihak terkait tapi itu kepentingan MK. Tapi keterangan menteri itu justru
membuat kita tahu, oh ternyata mereka itu menyampaikan fakta-fakta yang tidak fakta. Seperti tidak itu. Nah, seperti itu. Jadi kami yakin sekali tadi sesuai dengan keterangan Mas Ari ya, ketika pasca menyampaikan kesimpulan, bahwa kami dengan demikian sekarang tambah yakin bahwa 01 maupun ya mohon maaf 03 akan diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi oleh MK. Dalam artian petitum yang kami sampaikan kemarin itu mudah-mudahan ini meyakinkan secara sah dan meyakinkan bahwa memang paslon 2 itu diuntungkan, setidaknya diuntungkan. Dan paling parah adalah yang mereka ada keterlibatan di sana. Yang dilakukan oleh Presiden dan para menteri-menteri. Baik, Bang Tova. Baik, Mbak Francine, ada tanggapan? Oke. Tadi statementnya cukup keras ya, membohongi publik. Cuman mungkin tidak secara spesifik siapa yang membohongi publik. Karena kalau bagi kami, ketika menyampaikan suatu gugatan atau permohonan di MK dengan bukti-bukti yang tidak valid, dengan narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sangat tidak berdasar, justru disitulah kami melihat itu adalah upaya untuk membohongi publik. Tadi kembali ke keterangan 4 menteri yang diminta oleh MK dihadirkan untuk memberikan keterangan di mana semua para pihak yang hadir di dalam persidangan itu tidak bisa bertanya karena ini kan dipanggil untuk memenuhi permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Kami melihat bahwa sepanjang fakta persidangan ini keterangan 4 menteri tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Misalnya tadi terkait dengan bansos, tidak ada tuh yang namanya politisasi bansos, buktinya di mana gitu. Karena mulai dari perencanaan anggarannya itu kan tidak hanya 1-2 orang saja gitu, tapi melibatkan beberapa institusi dan keterangan-keterangan ahli dan saksi, termasuk yang kami hadirkan juga ada saksi dari anggota DPR Komisi 2 dan Komisi 8 pun juga menguatkan bahwa tidak ada politisasi bansos, tidak ada yang namanya mobilisasi ASN atau khususnya ya pejabat kepala daerah untuk memenangkan paslon-paslon tertentu, apalagi paslon 02. Karena justru yang kita lihat faktanya, justru bukan hanya kita lihat ya, tapi faktanya justru yang diganti penjabat kepala daerah ini yang justru memenangkan paslon lain 01 atau 03. Itu contoh-contoh kecurangan yang nyata ya, gitu ya. Jadi petitum atau kesimpulan yang disampaikan oleh Timnas, maksud kami tim Prabowo Gibran hari ini ya memang sesuai dengan apa isi yang disampaikan dalam sidang oleh tim hukumnya, bahwa memang kecurangan yang terjadi betul ada selama pelaksanaan pemilu 2024, tapi tidak mengarah kepada paslon Prabowo dan Gibran, sehingga petitum atau tuntutan yang dimohonkan oleh baik paslon 01 maupun 03 tidak bisa dibuktikan, begitu ya? Pertama perlu kita jelas sekali ya, ini edukasi publik yang sangat penting, bahwa yang namanya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu adalah sengketa selisih hasil suara. Jadi harus ada gitu kan, yang menurut pemohon ini jumlah suara yang benar ini berapa, sementara dibandingkan dengan putusan KPU terkait dengan jumlah suara nasional, penetapan suara nasional itu yang menurut mereka salah. Selisihnya berapa, bukti-buktinya ini terjadi di TPS mana, kemudian juga ada saksi-saksinya yang dihadirkan untuk menguatkan itu. Ini kan sepanjang persidangan tidak pernah. Bahkan dari pemohon perkara 1 dan 2 dari paslon 1 dan 3 justru di dalam persidangan justru menguatkan bahwa kami tidak mempermasalahkan sengketa suara, selisih suara. Tapi yang kami minta adalah didiskualifikasi pasangan Mas Gibran ini sebagai paslon. Padahal kalau kita tahu dalam fakta persidangan pun gitu dikuatkan dengan ahli-ahli hukum bahwa yang namanya sengketa proses itu ranahnya di Bawaslu, yang mana sampai saat ini tidak pernah digunakan upaya hukum tersebut, tapi tiba-tiba mau langsung loncat ke MK. Nah ini kan udah secara hukum acara sudah menyalahi gitu. Baik. Mas Vincent Mas Vincent, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan atau perspektif hukum yang digunakan baik dari paslon 02 maupun juga paslon 01, serta tentunya melihat bagaimana opsi-opsi yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk nanti membuat putusan. Bagaimana dari paslon 03 sendiri akan menyiapkan mungkin langkah-langkah selanjutnya? Iya, pertama
Kami baru saja menyerahkan kesimpulan kami. Tentu kesimpulan pemohon 2 ini berbasis pada fakta persidangan. Itu kesimpulan kita. Dan dari basis fakta persidangan itu kita menyimpulkan ada 5 poin tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Todung Mulya Lubis sebagai ketua hukum kami. Dan di 5 poin penting itu kami jabarkan dalam 51 halaman. Dan tentu itu semua berbasis pada fakta-fakta persidangan. Kalau tadi disampaikan bahwa ini merupakan salah langkah, salah alamat atau salah kamat, gitu ya. Tentu ini memang menjadi perdebatan di antara para ahli hukum, gitu ya. Tetapi memang kalau menurut kami, sebagaimana juga yang disampaikan oleh ahli hukum yang kami hadirkan dalam persidangan, bahwa kalau kita berbasis pada frasa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 24C ya, kalau saya tidak salah, itu bahwa MK mengadili tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, di dalam istilah tentang ini oleh ahli hukum kami memaknai bahwa tentang ini tidak hanya berbicara soal perolehan hasil suara, tapi juga berbicara pada persoalan proses hingga bisa menghasilkan hasil suara tersebut. Tapi pertimbangannya, Bang Vincent, maaf saya potong, pertimbangannya kenapa terkait dengan proses yang dinilai banyak pelanggaran tersebut? Apakah sebelumnya memang sudah diajukan ke Bawaslu? Tapi bagaimana? Maksudnya tidak ada jawaban yang sesuai ekspektasi, tidak pernah diproses, atau seperti apa sehingga akhirnya memilih langkah menuju Mahkamah Konstitusi? Iya, kalau berbicara di Bawaslu tentu memang kan kami juga sudah melampirkan bukti-bukti apa saja yang sudah kita laporkan di Bawaslu. Bawaslu juga sudah menyampaikan itu di persidangan Mahkamah Konstitusi, berapa ribu gitu ya, saya lupa konkretnya angkanya, laporan yang diterima oleh Bawaslu, baik di level Bawaslu kabupaten sampai pada pusat, kira-kira begitu. Jadi bukan juga menjadi satu syarat bahwa harus melalui Bawaslu dulu baru boleh ke Mahkamah Konstitusi, bukan itu konteks kita berbicara dalam yang kita ajukan dalam permohonan kita, ya. Tapi memang begini, kita melihat di dalam perkembangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ada putusan 85 di mana oleh Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa rezim pemilu ini itu menjadi rezim tunggal antara pilkada dengan pemilu, itu tidak dipisahkan lagi. Kalau kita berbicara dalam konteks itu, maka ada beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pilkada yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi itu mendiskualifikasi pemenang. Dan itu persoalannya berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan prosedur. Sebagaimana yang dibantah oleh teman-teman pihak terkait, dalam hal ini kuasa hukum Prabowo Gibran, yang selalu menyampaikan bahwa ini salah kamar. Nah, kalau kita berbasis pada norma yang sudah ada di dalam Mahkamah Konstitusi itu, bahwa pemilu kita memiliki rezim tunggal, yaitu sama antara pilkada dan pilpres ini, itu tidak bisa dipisahkan menjadi satu rezim, gitu ya. Sejak lahirnya Undang-Undang Pemilu kita tahun nomor 7 tahun 2017. Nah, berbicara itu maka prosedur ini bisa menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu satu hal. Yang hal lain adalah sebagaimana yang kami utarakan berkaitan dengan misalnya nepotisme, berkaitan dengan abuse of power yang terkoordinasi. Kami sudah menguraikan dalam permohonan maupun dalam kesimpulan kami. Nah, ini memang tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Itulah kenapa kemudian kita melihat bahwa ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu kita ini yang bisa
diperiksa oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk masuk dalam pemeriksaan perkara ini. Dan hal ini bisa kita lihat ya bahwa inisiatif dari Hakim Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri dan 1 DKPP ini. Pertama kita mengapresiasi itu bahwa itu adalah satu terobosan, sekalipun kita melihat bahwa keterangan 4 menteri ini sangat normatif sekali ya. Ya memang kita sudah melihat bahwa nggak mungkin juga 4 menteri pembantu presiden menyalahkan presidennya, itu nggak mungkin gitu. Jadi pasti menjawab normatif. Pasti ada pertimbangan atau kepentingan sendiri ya. Gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi menilai bahwa berwenang mengadili perkara atau permohonan kami itu sangat relevan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bang Vincent. Ini juga berkaitan dengan teori yang ada di Mahkamah Konstitusi, yaitu judicial activism. Boleh dipersingkat Bang Vincent, kita durasinya sangat terbatas. Tapi pada keadilan substantif. Itu kira-kira Mbak Vini. Oke Bang Vincent, thank you. Sekarang kita menuju ke Mas Nyarwi Ahmad yang baru saja bergabung bersama kita. Bapak-bapak dan juga ibu sekalian. Oke, Mas Nyarwi selamat sore. Sore. Oke, langsung saja kalau begitu Mas Nyarwi ya. Karena durasi kita sangat terbatas sekali. Ada beberapa opsi putusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi mulai dari penolakan seluruh permohonan paslon ke baik 01 maupun 03, kemudian juga mengabulkan seluruh permohonan para paslon atau para pemohon ini, kemudian juga mengabulkan sebagian permohonan, tetapi dengan berbagai macam petitumnya, baik itu petitum maupun juga ultra petita yang ternyata ini sama-sama berdampak kepada bagaimana pelaksanaan hasil Pilpres 2024. Tanggapan Mas Nyarwi, kira-kira apa yang sedianya ideal diambil oleh Majelis Hakim? Ya, tentu saya tidak dalam kapasitas mendoktrin atau mengintervensi ya. Yes. Tapi kan punya perspektifnya ya Mas. Publik gitu ya, masyarakat melihat tentu berharap MK itu tentu saja ya, selain punya jiwa kenegarawanan, itu juga menjalankan peran dan fungsinya gitu sesuai dengan regulasi ya yang ada di kewenangannya itu. Tetapi begini juga, memang betul ya tadi kata Bung Vincent ya, sebenarnya ada banyak keterbatasan itu. Bagaimana kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu diharapkan. Yang kita lihat kan kalau di Undang-Undang Dasar kita itu kan hanya 5 sebenarnya kalau kita singkat gitu ya, dari misalnya pembubaran partai politik sampai termasuk PHPU itu. Makanya itu seringkali kan yang paling menonjol perannya itu ya di PHPU ya. Jadi makanya sering banyak muncul anekdot gitu, jadi mahkamah kalkulator kan gitu. Tetapi begini juga, keadilan hukum itu kan memang sulit sekali ya, yang kalau bicara ideal. Nah, seringkali yang agak rumit mungkin untuk pemilu kita kali ini ya, Fani, itu kan bagaimana kita bicara mengadili atau melihat hasil, tapi kita juga mengacu pada proses. Itu yang sulit, karena pintu masuknya kan dari PHPU ya, putusan sengketa hasil pemilu. Sementara kubu 01 maupun 03 itu menariknya sampai ke proses. Nah, memang itu juga wajar, kenapa? Karena tidak mungkin kita bicara pemilu itu hanya pemilu elektoral saja. Ini demokrasi elektoral kan gitu. Kita bicara demokrasi yang sebenarnya kan gitu. Bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan, bagaimana masing-masing aktor berkompetisi. Makanya itu saya lihat gitu, hari ini dugaan saya ya tentu para hakim di Mahkamah Konstitusi itu masih tentu berdebat dan merefleksikan pilihan-pilihan apa yang kira-kira akan terbaik. Kira-kira gitu. Termasuk juga dugaan saya juga kalau sepenuhnya menolak itu rasanya juga mungkin ya itu seperti mengabaikan. Tetapi bisa juga itu ada kemungkinan juga menerima, tapi tidak seluruhnya seperti itu, atau bahkan mungkin ada beberapa kemungkinan lain yang kita tidak tahu. Tetapi balik lagi ya Fani ya, kita kan harus lihat ya, memang dari proses awal ini kan prosesnya di hukum acara itu kan PHPU ya. Nah, kalau kita lihat tentu para hakim saya kira akan menimbang ya bukti-bukti apa yang dianggap bukti. Karena begini, kalau dalam teori narasi ya, apa yang dianggap sebagai eviden itu dan bukti atau peristiwa atau apapun, itu oleh banyak pihak belum tentu itu dianggap sebagai hal yang sama atau ditafsirkan dengan cara yang sama. Termasuk ketika mengkonstruksi sebuah data peristiwa dari satu ke yang lain. Karena dia menjadi story konstruksi peristiwa kan gitu.
Nah, tentu akan lebih kuat seandainya tadi misalnya Mbak Francine ya mengatakan katakanlah kalau misalnya gugatannya dari data, misalnya soal perselisihan hasil, tentu akan bagus sekali kalau misalnya asumsi yang makro tadi, misalnya ada abuse of power dan seterusnya yang tadi diungkapkan Pak Todung ada 5 hal tadi, itu kemudian punya implikasi yang nyata gitu ya, sampai ke suara dan saya kira itu akan lebih kuat. Tetapi oleh pihak yang lain, terutama pihak terkait 02 itu kan dianggap itu lemah gitu loh. Nah ini yang lihat ya akan memunculkan tafsir-tafsir ini, Fani. Kita tidak tahu ini misteri apa yang akan putusan apa yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dan gitu menjadi sebuah studi tersendiri kan Mas Nyarwi. Kan sebagai itu sosok negarawan gitu diharapkan kan putusannya ya tidak hanya aspek yang PHPU yang teknis saja, tetapi kan Mahkamah Konstitusi juga punya gitu ya batasan-batasan. Saya lihat di undang-undang itu punya kewenangan, karena di Undang-Undang 24C ya, saya 24C ayat 1 itu kan sebutkan kewenangan, jenis kewenangan. Kalau seandainya kita mengandaikan aja Fani ya, Fani kan orang hukum juga ya, seandainya narasi di 24C itu menyebutkan kewenangannya diantaranya, ada kata diantaranya saja lah, itu sudah membantu sekali Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi harapan dari Mas Vincent maupun Bang Nara gitu kan. Termasuk amicus curiae yang muncul ya. Nah makanya itu sampai muncul kan kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian mengendos berharap gitu kan Mahkamah Konstitusi itu menjalankan judicial activism yang tadi dibilang Bung Vincent, yang itu di sidang itu juga sebenarnya ditanyakan salah satu hakim konstitusi Pak Arsul Sani kepada saksi ahli kan gitu, sebaiknya bagaimana, apakah boleh apa enggak, bisa apa enggak kan gitu. Ini yang sampai sekarang masih menjadi misteri kita, Fani ya. Oke, baik Mas Nyarwi, kita dapat poinnya. Mbak Francine dan juga Bang Tova serta Bang Vincent, tapi karena durasi kita terbatas, kita terpaksa sudahi dulu pertemuan kita atau dialog kita pada sore hari ini. Tapi terima kasih, kita sama-sama akan menunggu bagaimana putusan yang akan diberikan oleh para majelis hakim Mahkamah Konstitusi 22 April atau Senin mendatang. May the best petitum ya, may the best thing win. Kemudian ini juga tentunya akan menjadi sebuah pelaksanaan yang mengikat kita semuanya secara hukum yang berlaku di negara ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan juga Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.